Pukulannya ini bukan pukulan yang biasa, Rek. Jadi pukulan bukan yang cuma sekedar tamparan kayak gini, gak. Tapi bener-bener pukulan yang keras, yang kuat. Dimana pukulan ini kayak pukulan laki atau cowok yang nonjok orang laki-laki gitu ya. Jadi kayak pek gitu. Itu sebanyak 3 kali di bagian kepala. Tentu saja Tatiana ini kaget kan ya, dan takut toh. Tiba-tiba itu suaminya sampai mukulin dia kayak gitu. Halo Rek, Assalamualaikum. Makasih ya udah klik video ini. Dan buat kalian aku ucapin matur suwun sangat ya Rek, karena udah balik ke channel aku. Buat kalian yang mungkin baru kenal aku atau baru main ke channel aku, kenalin nama aku Ovi Nazar ya Rek. Dan di channel ini aku akan bahas mengenai kasus baik tragedi, insiden, atau kisah-kisah horor ceritanya are-are ini ya, yang belum pernah kalian tahu sebelumnya. Dan di edisi Idul Fitri kali ini baru pertama kali kita ketemu lagi ya, karena di 10 hari kemarin kita sempat break untuk fokus di bulan Ramadan. Jadi aku ucapin ke kalian minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, untuk menemani kalian masih di suasana Idul Fitri kali ini ya, aku akan bahas suatu kasus nih, dimana kasus ini itu merupakan kasus KDRT atau kekerasan rumah tangga yang cukup terkenal di Brazil Rek. Tentu saja kasus KDRT itu kan sudah banyak sekali terjadi ya Rek, di sekitar kita, baik di negara kita ataupun di lingkungan kita gitu kan. Nah, tapi kasus KDRT yang kali ini itu sangat luar biasa Rek. Kasus ini itu membuka banyak sekali mata tentang ini loh, sebenarnya KDRT yang sangat luar biasa ya Rek ya. Dan pasangan ini tuh untuk kehidupannya itu sangat berbeda Rek. Jadi dari kehidupan media sosial dan di kehidupan nyata itu seperti 360 derajat berbeda ya Rek ya. Seperti apa kasusnya? Ini dia kasus kekerasan dalam rumah tangga Tatiana Spitzner. Oke Rek, jadi ini nanti ceritanya itu aku langsung patas ya Rek ya, langsung ke kronologi kejadiannya. Karena untuk pengenalannya itu secukupnya aja, jadi kita fokus ke bagaimana kronologi kejadiannya ya Rek ya, atau kronologi KDRT-nya. Oke, Tatiana Spitzner atau kita panggil aja Tatiana ya Rek ya. Ini adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai seorang pengacara Rek. Dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Luis Philip asal Brazil ya. Nah, setelah mereka berdua ini menikah, mereka tinggal bareng nih di wilayah Guarapuava, Brazil, Rek. Sebenarnya kehidupan mereka ini seperti pasangan yang lain ya, pasangan pada umumnya gitu. Mereka terlihat romantis, jalan-jalan bareng, sering upload Instagram, story maupun status itu romantis gitu loh, Rek. Jadi ya menunjukkan gimana keharmonisan rumah tangga mereka itu yang baik-baik aja gitu ya. Tapi ternyata di balik unggahan media sosial mereka yang sepertinya begitu romantis dan penuh kasih sayang ya, itu ternyata berbalik 360 derajat menjadi sebuah kisah yang menyeramkan Rek. Kejadiannya itu bermula di tanggal 22 Juli tahun 2018 di mana Tatiana dan Luis itu memutuskan untuk pergi keluar ya. Mereka pergi keluar untuk berpesta bareng nih. Dan mereka berpesta sampai pukul 2.30 dini hari. Jadi sekitar 2:30 pagi ya. Setelah itu mereka itu terlihat keluar tuh ya dari gedung pestanya tadi. Itu mereka memarkirkan kendaraan di luar gedung. Setelah mereka menemukan mobilnya, mereka berdua masuk tuh ke dalam mobil dan berbincang-bincang di mobil bareng-bareng Rek. Kayak ngobrol gitu kan. Ternyata obrolannya ini tuh bukan obrolan yang biasa Rek. Jadi obrolannya itu memanas gitu kan. Tiba-tiba si Luis tuh memukul kepala Tatiana itu sebanyak 3 kali. Dan pukulannya ini bukan pukulan yang biasa Rek. Jadi pukulan bukan yang cuma sekedar tamparan kayak gini, gak. Tapi bener-bener pukulan yang keras, yang kuat. Dimana pukulan ini kayak pukulan laki atau cowok yang nonjok orang laki-laki gitu ya. Jadi kayak pek gitu. Itu sebanyak 3 kali di bagian kepala. Tentu saja Tatiana ini kaget kan ya, dan takut toh. Tiba-tiba itu suaminya sampai mukulin dia kayak gitu. Nah, posisi dia kaget dan takut kayak gitu, dia berusaha untuk membuka pintu mobil, keluar dari mobil dan mencoba untuk kabur ya. Tapi si suaminya ini atau si Luis itu nggak tinggal diam. Dia narik tangannya Tatiana untuk
tetap dia masuk ke dalam mobil atau tetap berada dalam mobil, dan dia memasangkan sabuk pengaman yang harusnya di sini itu di lehernya seperti ini. Jadi pasang lehernya seperti ini dan langsung menutup jendela mobil hingga Tatiana itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bener-bener kayak stay di dalam sambil dijambak rambutnya sama si Louis nih, Rek. Di Louis ini bener-bener kayak murka gitu ke Tatiana dan bagaimana dia menjambak rambutnya sambil meninjunya berkali-kali lagi, Rek. Aku nggak bisa bayangin ya, itu gimana sih? Dia itu kan cowok kan, pasti kekuatannya itu beda ya, Rek, kalau dengan cewek ya. Nah ini udah ditinju 3 kali di awal, terus dia masangin sabuk pengamannya tadi sambil dijambak rambutnya Tatiana dan ditinju lagi berkali-kali. Itu kan berarti dia memang gila ya. Setelah itu Louis dan Tatiana menuju ke gedung apartemen mereka tinggal dari gedung mereka tempat pesta tadi ya. Posisi masih di garasi. Louis mencoba untuk memarkirkan mobilnya, tapi dalam kondisi belum sempurna nih, Rek. Masih miring kayak gitu. Dia tiba-tiba keluar mobil ke sisi Tatiana duduk ya, membuka pintunya dan menarik Tatiana secara paksa keluar mobil, Rek. Jadi ditarik kayak gini dan langsung mendorong Tatiana di sisi bagian samping mobil, Rek. Jadi langsung jebuk kayak gitu dan meninju di daerah tenggorokan Tatiana, Rek. Seketika Tatiana langsung pingsan ke tanah ya. Saat Tatiana pingsan, si Louis masuk lagi tuh ke dalam mobil dan memarkirkan ulang mobilnya ke posisi sempurna. Karena tadi kan masih miring tuh. Nah saat posisinya sudah sempurna diparkir gitu ya, dia balik ke Tatiana yang lagi pingsan tadi, Rek. Itu durasinya sekitar 2 menitan kayak gitu untuk memarkirkan mobilnya. Nah saat dia balik tuh ke situ, dia mencoba membangunkan istrinya tadi dengan cara menendang tubuhnya dengan sangat keras, Rek. Jadi ditendang, das, seperti itu, hingga akhirnya Tatiana itu spontan langsung bangun dan sadar kayak gitu, Rek. Hingga dia langsung menyadari dan berlari menuju ke arah lift gedungnya. Tapi si Louis ini berhasil mengikuti istrinya tuh yang ke lift tadi dan berhasil bersama-sama dalam satu lift, Rek. Jadi di dalam lift inilah malapetaka kedua dari Tatiana Spitzner. Mana Tatiana ini mau menekan tombol apartemennya tinggal, yaitu di lantai 4. Alih-alih menuju lantai 4, dia ternyata menekan tombol lantai dasar. Nah saat di dalam itu suaminya udah terlihat murka banget ya, Rek. Terekam di kamera CCTV di dalam lift. Nah itu terlihat murka sekali sama istrinya. Itu entah kenapa ya, Rek ya. Kemudian saat lift sudah sampai di lantai dasar itu kan pintunya membuka tuh. Nah saat pintu terbuka, otomatis Tatiana mencoba untuk keluar lift ya, menyelamatkan diri. Tapi ditarik kembali oleh si Louis, Rek, agar nggak jadi keluar. Ditarik dan dipaksa masuk ke dalam lift lagi, Rek. Akhirnya langsung dibenturkan sama si Louis ke sisi lift ya. Jadi di sekitar lift itu dibenturkan gitu sampai akhirnya pintu lift tertutup lagi, Rek. Nah saat pintu lift sudah tertutup tuh ya, mereka di dalam tetap bersitegang seperti itu hingga akhirnya lift sudah mencapai di lantai 4 tempat mereka tinggal. Setelahnya pintu lift terbuka lagi, Rek. Itu tetangga juga mendengar, Rek, sebenarnya teriakan dari Tatiana. Jadi Tatiana itu mencoba untuk berteriak meminta tolong kepada orang-orang sekitar gitu kan, agar menolong dirinya, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Tetangga di situ malah membiarkan dan gak berani untuk ikut-ikutan masalah mereka berdua. Padahal di situ jelas-jelas Tatiana udah teriak sebegitunya minta tolong agar dirinya bisa diselamatkan dari suaminya yang sinting ini ya. Dan si Louis ini juga masih berusaha untuk menganiaya si Tatiana, gimana kayak berusaha dipiting gitu ya. Gimana sih dipiting gitu kan dari belakang gitu, kemudian masih dibentur-benturkan ke dalam lift hingga akhirnya saat keluar dari lift di lantai 4 itu, kondisi Tatiana sudah tak bernyawa lagi. Kemudian si Louis ini mencoba untuk mengeluarkan tubuh istrinya atau Tatiana ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa nih, dan mendorongnya ke balkon hingga Tatiana ini jatuh, Rek, dari lantai 4 ke lantai dasar luar gedung. CCTV-nya pun ada, Rek, merekam jelas gimana Tatiana tubuhnya itu jatuh brak gitu dari lantai 4 ke lantai dasar, Rek. Setelah akhirnya tubuhnya tadi itu jatuh di luar, itu aku juga nggak tahu ya, kenapa kok nggak ada orang yang mungkin nolongin atau orang yang melihat kejadian itu, atau pas kondisi sepi atau gimana, tubuhnya pun dimasukkan lagi si Louis. Jadi si Louis keluar tuh ya, mengambil jasad atau tubuh istrinya tadi dan dimasukkan lagi ke dalam lift. Nah saat dia memasukkan ke dalam lift itu, dia sambil membelai wajah istrinya dan menutupi bagian dada ya, atau menutupi bagian payudaranya. Ketika di situ terlihat kayak dia menyesali perbuatannya gitu, dengan posisi Tatiana yang sudah
mati atau kehilangan nyawa. Kemudian setelah dia membereskan dan pergi dari lift, mungkin menuju ke apartemennya gitu ya, masuk ke dalam, dia mencoba keluar lagi dan membersihkan sisa-sisa darah atau bekas-bekas darah yang menempel di lift. Jadi dia mencoba untuk menghilangkan jejaknya ya. Padahal sudah terekam jelas bagaimana posisi Tatiana mulai dari saat dia masuk ke dalam lift sampai akhirnya dia keluar dan jatuh ke luar gedung ya. Jadi udah terekam jelas semua di CCTV yang nggak disadari oleh si Louis. Kemudian kasus ini tuh diusut dan diperiksa oleh pihak kepolisian, tapi si Louis ini menyangkal bahwa si Tatiana itu melakukan percobaan bunuh diri atau dia itu sengaja lompat sendiri dari balkon lantai 4 menuju lantai dasar. Padahal gak seperti itu kejadiannya. Dan jaksa pun itu sudah tahu bagaimana melihat CCTV dan CCTV di luar gedung tadi ya, bahwa posisi Tatiana ini diduga telah meninggal saat di dalam lift sebelum akhirnya dia dijatuhkan dari atas balkon lantai 4 ya. Jadi Tatiana ini posisinya diduga dibunuh dan dilakukan aksi fisik yang kejam berkali-kali di lift, membuatnya dia akhirnya kehilangan nyawanya dan dia akhirnya dilempar ke balkon. Posisi ini jelas-jelas bukan aksi bunuh diri, tapi pembunuhan seorang wanita ya. Nah, yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah kejadian tadi itu pembunuhan tadi itu si Louis berusaha mencoba kabur menggunakan mobilnya. Jadi dia mencoba untuk pergi gitu, menghilangkan jejak, tapi ya nggak bisa ya. Akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Kasus ini akhirnya sempat mengalami penundaan di COVID tahun 2020 kemarin ya. Sampai akhirnya di bulan Mei, si Louis dijatuhilah hukuman penjara 31 tahun, Nah, itu dia, kasus KDRT yang menurutku singkat banget, tapi memang sesadis itu ya, hingga menyebabkan salah satu dari pasangan ini tuh harus kehilangan nyawa. Karena mungkin banyak kasus KDRT ya, banyak macam gitu kan di sekitar kita. Ada yang disiksa mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan mungkin sepanjang pernikahan gitu kan. Dan untuk kasus ini itu memang secepat itu ya, mulai dari yang tadi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba bertengkar hebat, hingga akhirnya ditonjok dan sebagainya, sampai akhirnya si istrinya itu meninggal atau mati, itu secepat itu. Dan memang kasus ini tuh benar-benar membuka warga Brasil khususnya, bahwa ini loh KDRT yang hebat, sampai akhirnya kehilangan nyawa dalam waktu yang singkat banget kayak gitu. Semoga dari kasus ini juga memang menjadi sebuah hikmah atau pelajaran bagi kita ya, bahwa kejadian KDRT itu nggak bisa dibiarkan atau ditolerir ya. Sebisa mungkin bagaimana agar kita bisa keluar dari situ dengan cara meminta tolong, atau bagaimanalah caranya agar kita nggak terperangkap di situ dan akhirnya kita bisa menjadi korban ya. Dan semoga kita semua nggak mengalami hal-hal yang mengerikan itu ya. Oke jadi itu dia kisahnya, dan aku ganti intinya buat ngingetin kalian, bagi kalian yang mungkin punya kisah, baik itu insiden, kasus, atau kisah horor yang kalian alami sendiri, atau dialami oleh mungkin keluarga kalian atau teman kalian gitu ya, kalian bisa kirim kisahnya atau ceritanya itu di email aku yang ini ya. Dan akan ada gift menarik bagi kalian yang ceritanya aku pilih dan aku kontenin di channel aku ini ya. Oke jadi aku ucapin ke kalian sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri kali ini itu lebih baik ya, dan bisa membawa kebahagiaan bagi kalian semua ya. Dan kita akan ketemu di kasus-kasus atau kisah-kisah selanjutnya ya, yang kita akan bahas di sini yang mungkin kalian belum pernah tahu sebelumnya ya. Itu aja dari aku, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau banyak kurangnya ya. Wassalamualaikum, bye bye.